Sayang banget ini. Aduh, ini perasaan baristanya itu melihat kafe Tapi kan aku. untung nggak diaduk terus kan dong. Kafe aku-nya. Oh iya itu malah dimatikan aku. Menghancurkan karya barista. Enak tuh. Oke, ada bakar. Jadi Gimana rasanya? Jadi ini kita kan bertepatan sama dengan 7 tahun usia pernikahan. Dirgahayu. Jadi ini pas hari tanggal 5 Oktober 2015. Pada waktu itu kita mengikat sebuah janji sehidup semati. Dan enggak ya, mati masing-masing ya. sehidup Janji untuk mengarungi kehidupan berumah tangga. Terus sekarang ini kan alhamdulillah sudah melewati 7 tahun. Jadi setahun masa-masa awal, terus 3 tahun, 5 tahun, dan sekarang 7 tahun. Angka bagus karena ini ganjil. Allah suka yang ganjil. Nah, mau gimana aja? Aku bingung mau ngomong apa. Gimana komentarnya? Komentarnya aku sempet lupa. Semalam aku nggak ingat, maafin ya. Nggak apa-apa. Itulah kenapa Karena aku tuh setiap kali anniversary itu kan mintanya aku pengen ada kayak semacam momentum gitu buat mengingat, karena aku tuh orangnya pelupa kan. Mas tahu itu ya. Makanya aku kayak apa ulang tahun kakak, ulang tahun papa, kan aku selalu pengen ada momentum buat apa sih namanya, kayak mengingat itu, mensyukuri itu tuh, karena aku orangnya suka lupa. Ulang tahun aku aja aku sering lupa. Kan kalau ulang tahun Mama udah bilang alasannya bahwa ya gitulah. Nah kalau ini kan kita sudah 7 tahun nih. Kalau menurut Papa nih ya, berdasarkan filsafah Jawa, 7 itu kan kalau di Jawa itu pitu. Banyak yang bilang pitu itu pitulungan, artinya pertolongan. Itu di angka ganjil itu juga bagus karena banyak hal-hal yang spesial itu dikaitkan dengan angka 7. Contoh 7 keajaiban dunia. Jadi angka 7 itu angka spesial sebenarnya. Tapi kalau dari sisi makna pernikahan sendiri itu memang dari awal kan, waktu itu kita udah pernah ngobrol juga ya, bahwa memang setiap tahun itu pasti punya tantangannya sendiri, punya ujiannya, feel-nya sendiri. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Banyak yang bilang itu lolos 5 tahun pertama itu sudah lewat. Biasanya per 5 tahun stage gitu. 1 gitu ya. Tapi sebenarnya kalau aku ngerasanya ya tetap aja sih, kayak maksudnya kalau orang diuji itu kan nggak ada jadi lebih ringan gitu loh ujiannya. Mungkin feel-nya aja kali ya, karena mungkin lebih dari 5 tahun itu kan sudah banyak hal yang ibaratnya sudah terkompromikan gitu. Mungkin nggak begitu terasa karena begitu, tapi sebenarnya kan kalau dipikir-pikir ujian itu nggak ada yang
pasti akan nggak ada yang mudah. pasti akan terus meningkat gitu kayak levelnya gitu. Ya kalau udah lolos ujian yang pertama ya pasti levelnya di level kedua dan gitu kan, dan seterusnya. Ya nyatanya memang begitu kan, kalau kita pas tuh berdebat kan waktu crash juga kan pasti levelnya itu semakin meningkat. Level dramanya juga meningkat. Karena kan ya kemarin aja kayak gini akhirnya damai lagi gitu. Kan setan mungkin bisikinnya gitu kan, setannya bisikinnya yang kemarin aja itu masalahnya kayak gini, akhirnya damai lagi, baik lagi. Ini berarti harus bisikannya harus lebih hebat lagi gitu kan, lebih parah dari sebelumnya. Ya gitu, kenyataannya begitu kan. Dan 7 tahun itu kan memang nggak mudah dengan kondisi sekarang, banyak kasus, banyak hal ya, banyak di luar sana lah, kalau kita bisa gunakan itu sebagai cerminan, sebagai refleksi diri kan. Memang 7 tahun itu nggak semua pasangan itu bisa melewati, walaupun juga masih banyak juga yang usianya jauh lebih lama. Dari 7 tahun mungkin mikirnya itu juga sepele gitu, karena mereka udah 11 tahun, 15 tahun, 20 tahun, bahkan ada usia perak 25 tahun, usia emas 50 tahun. Jadi 7 tahun memang kalau dibandingkan 20, 25, 50 kan masih sebentar. Artinya bukan waktu yang sebentar untuk saling mengenal, tapi juga bukan waktu yang lama sih kalau dalam pernikahan menurut aku ya. Iya, belum lama. Iya, jadi mudah-mudahan masih. Artinya kalau sudah merasa, satu sisi kalau merasa ini waktu yang sebentar, artinya kan kita masih memikirkan bahwa jalannya masih panjang. Tapi kalau memikirkan ini memang waktu 7 tahun ini sudah cukup lama, ya akhirnya kita sudah bisa juga, artinya apa ya, menghargai proses yang sudah kita lalui selama 7 tahun. Begitu. Ya kalau cuman baru udah 7 tahun nih, udah semua udah dikerahkan 7 tahun, akhirnya nanti kita seakan-akan sudah merasa di puncak. Jadi ngerasa aman. Justru mungkin di situ nanti jadi yang dibilang pernikahan pada akhirnya kayak flat gitu loh. Iya, karena merasa udah 7 tahun udah lama, padahal masih sebentar, baru sebentar. Tapi kalau mikirnya ini 7 tahun baru sebentar, itu kita jadi apa ya, jadi rasanya masih jadi akhirnya rasanya lelah, rasanya masih banyak ujian, masih harus begini begitu, yang kerja jadi harus kerja terus menerus, anak masih kecil gitu kan, yang memang mikirnya bahwa melayani keluarga itu, melayani suami itu di rumah harus masak tiap hari, nyuci piring. Berarti ini masih baru 7 tahun tuh baru sebentar, masih kalau ke 25 masih 18 tahun lagi kayak gini terus cuci terus. Dalam hal ini tuh kita agak beda. Jadi kayak papa tuh kan modelnya adalah jalani aja dulu gitu. Bukan orang yang suka mentarget jangka panjang. Karena dari experience papa itu memang ya bukan nggak bisa, tapi nggak suka, pada akhirnya memilih untuk tidak begitu gitu. Karena dari experience papa itu beberapa kali mencoba begitu, jadi misalkan ada apa gitu target jangka panjang, kemudian menuju ke sana. Nah karena memang bapak yang lain adalah tipenya adalah tidak terlalu disiplin gitu ya, manajemen waktunya sangat jelek, sehingga ketika sudah batas waktunya kemudian tidak tercapai, pada akhirnya banyak hal negatif yang dirasakan gitu. Sehingga papa itu tipikal
yang bisa tapi jangka pendek atau menengah gitu. Contoh misalkan kalau keluarga ya tidak yang sampai 10 tahun 20 tahun ke depan, karena tuh banyak hal yang terjadi, banyak hal yang berubah di situ. Ya tapi minimal kayak kita